Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Dewi, dan kali ini Bu Dewi akan bahas soal-soal beserta pembahasannya tentang bangun ruang sisi datar. Jadi meliputi 4 bangun ruang, yaitu kubus, balok, prisma, dan limas. Oke, let's start from number 1. Perhatikan gambar berikut, bidang diagonal yang tegak lurus dengan DCFE. Ya, jadi di sini ada gambar kubus ya. Kalau di kubus itu memang bidang diagonalnya ada yang saling tegak lurus ya. Nah, di sini DCFE berarti yang di RZ ini dia akan tegak lurus dengan bidang BGHA ya. Dia akan tegak lurus, bisa dibayangkan. Jadi ABGH ya, jawabannya yang B. Kemudian nomor 2, berdasarkan gambar berikut yang termasuk jaring-jaring kubus. Oke, kita bisa bayangkan dari jaring-jaring ini bisa nggak sih kita susun menjadi suatu kubus. Kalau membayangkan sulit, kalian bisa bikin sama persis gambarnya seperti ini, kemudian dipotong, kemudian disusun beneran dengan menggunakan kertas. Nah, yang terbentuk kubus ya, yang membentuk kubus dan nggak ada sisi yang saling bertumpukan, maka dia nanti berarti disebut sebagai jaring-jaring kubus. Nah, ini berarti nomor 1 iya, oke, dia bisa ya jadi bentuk kubus. Kemudian yang I2 ini juga bisa, dia juga jaring-jaring. Yang I3, nah I3 ini nanti nggak bisa ya, yang sisi ini dan ini nanti bertumpukan dan nggak punya tutup gitu kubusnya, maka I2 ini I2 ya, I2 bukan ya, I3 itu iya. I4 ini juga bisa ya, jadi I1, I3 dan I4 itu adalah jaring-jaring kubus. Oke, next nomor 3. Benny membuat kerangka kubus dengan panjang rusuknya 26 dari kawat. Jika dia memiliki kawat sepanjang 10 meter dan dia akan membuat 3 kerangka kubus yang sama, maka panjang kawat yang tidak terpakai berapa? Oke, kubus sudah tahu ya, kubus itu punya berapa rusuk sih? Kayak gini ya, dia punya 12 rusuk ya, 1, 2, 3, 4, yang berdiri 4, yang di atas juga ada 4, jadi 12 rusuk. Kalau rusuk-rusuk ini dibuat dari kawat, maka satu kubus akan butuh berapa kawat? Nah, kita hitung dulu panjang kerangka kubus yang dipakai ya. Panjang kerangka kubus untuk satu kerangka kubus berarti 12 dikalikan rusuknya. Nah, berarti 12 dikalikan rusuknya 26. 312. Nah, 312 cm ya, ini cm. Maka untuk satu kubus butuh 312 cm kawat, padahal kawat yang tersedia adalah 10 meter. Nah, kawat yang tersedia adalah 10 meter. Maka 10 meter ini kita ubah dulu saja ke dalam senti. 1 meter itu ada 100 senti ya, maka ini jadi 1000 senti. Nah, kemudian si Benny tadi membuat 3 kerangka, maka kawat yang dibutuhkan adalah 312 tadi dikalikan 3. Nah, dia kan bikinnya 3 kubus ya, berarti 3 dikalikan 312 untuk kawat yang dibutuhkan. Nah, ini jadi 936. Nah, kawat yang tersedia 1000, yang dibutuhkan 936. Maka sisa kan kawatnya, sisa kawat atau kawat yang tidak terpakai adalah 1000 dikurangi 936. Jadi jawabannya adalah 64 cm. Nah, ini adalah kawat yang tidak terpakai. Oke, kita lanjutkan ke nomor 4. Luas permukaan kubus yang panjang rusuknya adalah 5 cm. Oke, kubus itu terdiri dari 6 sisi yang masing-masing sisinya itu berupa persegi. Dengan panjang sisi perseginya itu disebut rusuk ya. Maka bisa dirumuskan bahwa luas kubus adalah 6 dikalikan R kali R atau 6R kuadrat. R kuadrat ini berarti luas satu sisi, karena dia ada 6 sisi jadi 6 kali ya. Kita hitung 6 kali R-nya 5, maka ini 5 kuadrat. Jadinya 6 dikali 25 atau sama dengan 150. Nah, ini 5-nya kan 5 cm ya, 5-nya kan 5 cm, dikuadratin jadi dia 25 cm persegi. Satuannya jadi cm persegi. Oke, nomor 5, panjang rusuk 2 kubus adalah 16 cm dan 24 cm. Maka perbandingan volumenya berapa?
Baik, untuk menghitung perbandingan volume 2 kubus yang diketahui rusuknya, itu kita tidak perlu nyari satu-satu volume kubus pertama berapa, volume kubus kedua berapa, tapi langsung saja kita bandingkan. Jadi V1 dibanding dengan V2. Rumusnya volume kubus adalah R pangkat 3. Maka kita bisa langsung tuliskan di sini, R pangkat 3 kan R kali R kali R. Yang rusuk pertamanya 16, berarti 16 kali 16 kali 16. Karena satuannya udah sama, Bu Dewi nggak perlu tulis satuannya ya. Kemudian volume yang kedua berarti R2 dipangkatin 3. R2 nya 24, berarti 24 kali 24 kali 24. Nah, kalau perbandingan seperti ini kan boleh tuh disederhanakan. Kita coret aja 16 sama 24 di sini sama-sama dibagi 8. Ini 2, ini 3. Kemudian ini juga Bu Dewi coret, sama-sama dibagi 8. Ini 2, ini 3. Kemudian yang ini juga sama, ini 2, ini 3. Maka kita akan peroleh 2 kali 2 kali 2. 8 dibandingkan 3 kali 3 kali 3, 27. Nah, inilah yang disebut sebagai perbandingan volume dari kubus 1 dan kubus 2. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjutkan ke nomor 6. Apabila luas permukaan suatu kubus adalah 1350, maka volume kubus tersebut adalah. Jadi untuk mencari volume kubus kita butuh rusuk R pangkat 3. Nah, cari tahu rusuknya bagaimana? Dari yang diketahui adalah luas. Nah, kita pakai luas. Luas permukaan kubus itu 6 kali R kuadrat. Luasnya 1350. Nah, kita cari rusuknya lewat sini ya. Nah, begini, maka R kuadratnya akan sama dengan 1350 dibagi dengan 6. Ini berarti 225. Ini R kuadrat. Ingat ya, kalau R kuadrat seperti ini berarti mencari R tinggal di akar aja ya, lawannya dari kuadrat berarti 15. Nah, karena ketemu R-nya 15, kita bisa masukkan ke sini untuk mencari volume. Sama dengan 15 pangkat 3. Maaf, ini sentimeternya saya tuliskan 15 cm pangkat 3. 3375 satuannya cm kubik, karena cm-nya dipangkatin 3. Nah, itu ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjutkan untuk yang nomor 7. Perhatikan gambar berikut. Luas daerah yang diarsir adalah. Oke, di sini ada gambar balok ya. Ini balok ABCDEFGH dan ACGE itu disebut sebagai bidang diagonalnya balok. Bentuknya apa? Dia bentuknya persegi panjang ya. Dengan panjangnya AC, lebarnya CG. Kalau kita mau mencari luas, berarti kita sama aja cari luas persegi panjang dengan panjangnya AC, lebarnya CG. Nah, pertanyaannya apakah panjangnya sudah diketahui? Belum, ya. Panjangnya ini, AC ini kita bisa cari lewat apa? Pitagoras. Lihat segitiga ABC. Segitiga ABC adalah segitiga siku-siku. Siku-sikunya di B nih, ya, siku-sikunya di B. Siku-siku di B, begini ya. Jadi kalau Bu Dewi gambarkan untuk segitiga ABC itu seperti ini. Ini A, ini B, ini C. Kemudian panjangnya di sini 15, di sini 8. Siku-siku di B. Nah, untuk mencari panjang AC kita bisa pakai triple Pitagoras. Triplenya adalah 8, 15, 17 kan? Maka panjang AC-nya 17. Kalau nggak mau pakai triple ya pakai rumus Pitagoras. Berarti akar dari 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat. Maka akan ketemu akar 64 ditambah 225 atau sama dengan akar 289. Nah, itu sama dengan 17. Ya, maka AC-nya 17. Berarti luas dari ACGE adalah AC kali CG. Maka kita peroleh AC-nya 17, CG-nya 6. 60 tambah 42, 102 cm persegi ya. Satuannya cm persegi, karena sini cm kali cm.
begitu, maka jawabannya adalah yang B. Oke, next nomor 8. Perhatikan gambar balok berikut ya. Panjang diagonal ruang EC. Nah, EC adalah diagonal ruang. Nah, untuk menghitung diagonal ruang balok, kita punya rumus ya. Kalian udah tahu juga tentunya ya. Rumus diagonal ruang balok itu adalah akar dari P kuadrat plus L kuadrat ditambah T kuadrat ya. Ini biar cepet aja, kita pakai rumus ini, tinggal dimasukkan angkanya. Panjangnya 12, lebarnya 9, tingginya 8. Maka kita bisa hitung 12 kuadrat itu 144, 9 kuadrat itu 81, 8 kuadrat adalah 64. 144 ditambah 81 berarti 225 ya. 225 tambah 64 berarti 289. Nah, akar 289 berarti 17. Maka jawabannya adalah B, 17 cm. Jadi ini panjang EC ya. Diagonal ruang tuh EC ini loh ya. Itu. Kemudian nomor 9, Rahmat akan membuat kerangka balok dari kawat sepanjang 3,6 meter. Ukuran kerangka balok yang ia buat adalah 17 kali 8,5 kali 4,5. Banyak kerangka balok yang bisa dibuat. Oke. Balok sendiri itu kalian tahu ya bentuknya seperti apa. Nah, ini saya gambarkan ya biar bayanginnya enak ya, gampang. Oke. Nah, kalau saya cantumkan di sini ukurannya yaitu panjangnya 17, lebarnya 8,5, kemudian tingginya 4,5. Nah, maka secara gampang aja tanpa rumus ya. Kalau tanpa rumus kita mau menghitung panjang kerangkanya berapa, kita tinggal hitung aja ya. Untuk yang panjangnya 17, yang panjangnya 17 cm itu ada berapa banyak? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Maka yang 17 ini kita kalikan dengan 4. Kemudian yang panjangnya 8,5, 1, 2, 3, 4 kali 4 juga 8,5 kalikan 4 juga. Kemudian yang panjangnya 4,5, 1, 2, 3, 4. Udah habis ya, semua udah terhitung. Berarti yang ini adalah 4,5 kali 4. Nah, ini boleh kalian hitung satu-satu terus ditambahkan begitu, boleh ya. Kalau enggak, ini boleh juga seperti ini kan. Jadi ditambah dulu 17 tambah 8,5 ditambah 4,5 dikalikan dengan 4. Ini juga boleh. Yang 8,5 tambah 4,5 itu kan jadinya 13. 13 tambah 17 kan pas 30 ya. 30 kali 4 itu sama dengan 120 cm. Nah, ini untuk satu balok. Padahal dia punya kawat 3,6 meter. Kalau kita ubah ke senti, 3,6 meter itu menjadi 360 cm. Nah, kalau satu balok itu butuhnya 120, berarti dia bisa jadi berapa kerangka ya. Maka kita bisa hitung banyak kerangka baloknya adalah, kita tinggal bagi aja ya nak ya. Bagi aja kawatnya sebanyak 360 cm, sepanjang 360 cm, dibagi untuk satu baloknya butuh 120 cm. Maka di sini bisa dicoret aja. 0,036 dibagi 12 itu 3. Ya, jadi bisa buat 3 buah kerangka balok ya. Jawabannya yang A. Oke, next nomor 10. Suatu ruangan berbentuk balok dengan ukuran panjang adalah 8 meter, lebarnya 6 meter, dan tingginya adalah 4 meter. Oke, saya gambarkan di sini. Nah, seperti ini kira-kira aja ya. Oke, untuk panjangnya adalah kok putih ya. Oke, panjangnya adalah 8 meter, lebarnya 6 meter, kemudian tingginya 4 meter. Nah, dinding ruangannya akan dicat dengan biaya pengecatan 6.000 tiap 1 meter persegi.
Maka biaya pengecatannya berapa? Oke. Di sini yang perlu diperhatikan, yang dicat itu hanya dindingnya saja. Ibaratkan ini suatu ruangan, dindingnya itu hanya bagian ini aja, depan, samping kanan, belakang, dan samping kiri. Jadi bawah sama atasnya nggak usah kita perhitungkan ya, karena temboknya hanya selubungnya aja. Maka kita bisa hitung luas dari temboknya dulu. Luas dari temboknya berarti bagian depan dulu ya. Bagian depan berarti persegi panjang dengan panjangnya 8, lebarnya ini 4. Maka ini bisa kita hitung 8 kali 4. Dan ini juga sama dengan bagian yang belakang. Maka Bu Dewi kalikan 2. Kemudian ini ditambah yang bagian samping, ini persegi panjang tapi dengan panjangnya 6, lebarnya 4, dan dia ada 2 juga samping kanan dan kiri ya. Maka ditambah 6 kali 4 kali 2. 8 kali 4 48. 8 kali 4 32, 32 kali 2 64. Ditambah 6 kali 4 24, 24 kali 2 48. Maka luasnya adalah 112 meter persegi, karena tadi satunya meter ya. Maka biayanya kita bisa perhitungkan. Untuk 1 meter perseginya kan butuh Rp6.000. Maka di sini kita kalikan 6.000 itu biayanya dikalikan dengan luasnya. Nah, ini berarti 276 tambah nolnya 3. Rp672.000. Begitu. Oke. Oke, Bu Dewi rasa cukup dulu untuk ini, untuk yang part 1 ya, bagian 1 nomor 1 sampai 10 dulu. Untuk selanjutnya lihat di video Bu Dewi yang berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.